Halo teman-teman semua. Di sini saya akan tahu apa sih sebenarnya OSI layer tersebut. OSI layer merupakan kepanjangan dari Open System Interconnection. Yang paling standar digunakan adalah 7 layer model. Yaitu merupakan sebuah model jaringan untuk menjembati pengembangan piranti jaringan agar tetap bisa berkomunikasi walaupun dikembangkan oleh banyak pengembang. Nantinya akan menjadi dasar agar bisa dikembangkan oleh banyak pengembang tentunya. Tidak jauh dari tujuan dari OSI layer, yaitu untuk menstandarkan suatu perangkat pada aplikasi. Manfaatnya pun ada banyak. Itu contohnya disebutkan mempermudah memahami cara kerja jaringan komputer secara menyeluruh, breakdown persoalan komunikasi data untuk mempermudah troubleshooting, memudahkan vendor mendesain software sesuai dengan layer tertentu, menyediakan standar interface, memudahkan pengembangan teknologi untuk masa depan, dan masih banyak lagi lain-lainnya. Jadi di OSI layer itu sebenarnya menggunakan 7 layer. Dimulai dari atas, layer pertama, layer ke-7 yaitu application layer, layer ke-6 presentation layer, layer ke-5 session layer, layer ke-4 transfer layer, layer ke-3 network layer, layer kedua data link, dan layer pertama yaitu physical layer. Ini tuh dibagi menjadi dua juga, dari application layer ke session layer sampai session layer itu disebut dengan upper layer, dan di transport layer sampai dengan physical layer disebut dengan lower layer. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya di perbentukannya. Di upper layer masih berbentuk data, sedangkan di lower sudah berubah menjadi segmen, paket, frames, dan bits. Lanjut ke pengimplementasiannya. Pada contoh pengimplementasiannya, saya di sini menggunakan contoh dari suatu aplikasi itu Shopee Phone. Tadi yang paling atas itu application layer. Jadi pengertian dulu, apa sih application layer itu? Dimana tempat user berkomunikasi secara langsung ke aplikasi, itu disebut dengan application layer. Di sini saya ibaratkan ketika user berinteraksi dengan aplikasi tentang misal apa yang pengen dicari, makanan jenis apa atau minuman jenis apa, atau berdasarkan lokasinya yang dekat atau yang jauh, seperti demikian. Lanjut ke yang ke-6 yaitu representation layer. Pengertian dari representation layer adalah mengatur konferensi dan transisi berbagai data, format data atau enkripsi. Di sini saya ibaratkan ketika user memilih makanan atau minuman yang diinginkan, ketika diklik maka akan muncul tentang deskripsinya. Misal dikliknya itu nasi goreng tersebut berisikan tentang deskripsinya tentang apa saja sih yang didapat ketika pesan nasi goreng tersebut. Misalnya dapat terisi daging ayam, atau daging udang, atau berisi sayuran, atau berisi telur, dan segala macam. Di session layer ini pengertiannya yaitu tentang mengatur komunikasi antar aplikasi, membangun dan memelihara atau mengakhiri sesi dari suatu aplikasi. Di sini saya ibaratkan tentang berisikan estimasi berapa lama sih makanan yang kita inginkan ini dibuat gitu, tentang waktu estimasinya. Selanjutnya yang keempat, transfer layer. Di mana data tersebut yang sudah dipesan tersebut dirubah menjadi kecil-kecil dan diberikan urutan atau disebut dengan segmen. Di sini saya ibaratkan ketika kita sudah memesan makanan, misalnya nih capcay, nasi goreng, minumannya seperti jus alpukat dan segala macam. Pesanan yang sudah kita pesan ini akan di list, dan listnya tersebut akan masuk ke list driver ataupun list dan serta list aplikasi dari data dari Shopee. Selanjutnya kita lanjut ke network layer, di mana segmen tadi dirubah menjadi paket. Ketika perubahan ini diberikan dengan alamat IP. Di sini saya ibaratkan kepada ketika kita
diberitahu tentang identitas driver yang sudah memesan makanan tersebut, siapa sih yang akan mengantar makanan tersebut, seperti demikian. Nah, selanjutnya yang kedua ada data link, di mana paket tersebut diubah menjadi frames, di mana diberikan alamat MAC alamat atau asal tujuan. Nah, di mana saya umpamakan di sini sebagai ketika kita memberikan alamat yang sudah di set ke tempat yang ingin makanan tersebut diantarkan. Demikian. Selanjutnya yang pertama ada yang terakhir ada di physical layer, itu dimana kalau pengertiannya mengubahnya menjadi gelombang elektronik. Nah, di sini saya ibaratkan ketika makanan yang sudah jadi tersebut diambil oleh driver, kemudian dibungkus dan siap diantar kepada pemesan.